الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, tidak lupa dan tidak segan-segannya khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk sekalian jamaah Masjid Al-Mutmainnah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena dengan modal takwa ini pula, sebagai hamba Allah yang beriman, bisa menghantarkan kita ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbanyaklah bekal Allah kita, yaitu bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah bekal oleh kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berada di bulan Rajab yang ke-28. Artinya kurang lebih sekitar 32 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita sering diajarkan dan mendengar petuah-petuah ulama dalam kondisi menghadapi bulan suci Ramadan, perbanyaklah berdoa mulai dari sekarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban nanti, dan berikanlah umur panjang kepada kami hingga sampai kepada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia ini hidup di dalam 3 dimensi: masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu biasa disebut dengan masa-masa kenangan. Masa sekarang biasa disebut masa kenyataan. Masa yang akan datang biasa disebut masa impian, masa harapan, masa cita-cita. Orang yang bijak, orang yang pandai mampu memanfaatkan momentum masa waktu tersebut. Biasanya masa yang lalu kita diadakan untuk introspeksi diri untuk menghadapi di masa-masa yang sekarang. Masa yang akan datang kita merencanakan yang lebih baik lagi dari masa-masa yang sekarang yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dalam keadaan situasi dan kondisi yang memang sekarang kita hadapi, masa pandemi corona, maka kita harus mawas diri. Jangan lupa perjalanan waktu, perjalanan hari, perjalanan bulan, perjalanan tahun. Kita jangan sampai lengah, terfokus pada permasalahan-permasalahan corona, vaksin, dan lain sebagainya. Sehingga lupa kita akan bagaimana perjalanan waktu dari tahun ke tahun. Di dalam Islam dikenal dengan istilah bulan haram, yang harus kita catat dan kita ingat, dan memiliki banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, yaitu bulan haram bulan apa saja, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, di bulan-bulan itulah, di bulan sekarang ini memang momentum yang tepat. Di bulan Rajab masuk dalam kategori bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya mengandung beberapa keutamaan baik beramal maupun beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita ingat-ingat perjalanan tahun-tahun dari awal bulan Muharram, bulan-bulan Islam, sering kita diingatkan dengan adanya peristiwa-peristiwa peringatan yang namanya peristiwa hijrah. Di bulan Ramadan kita sering diingatkan dengan adanya peringatan nuzulul Quran. Di bulan Zulhijjah kita sering diingatkan adanya peristiwa Idul Kurban. Di bulan Syawal kita sering diingatkan dengan adanya peristiwa atau peringatan perayaan Idul Fitri, zakat, dan lain sebagainya. Kalau bicara di Rabiul Awal, kita sering diingatkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Rajab ini kita diingatkan suatu momentum yang sangat besar, yaitu peristiwa yang agung, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Allah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa yang telah kami karuniai atau kami berkahi di sekeliling, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari pertanda
kebesaran Allah, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini yang mulia ini khotib tidak akan berbanyak menyampaikan yang banyak-banyak. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu sudah banyak dan diulas oleh para ulama, oleh para ustaz, oleh para mubalik, bahkan para khotib, bahkan melalui media-media sosial. Sudah banyak kita membaca peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari ini Khatib akan menukil intisari daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau boleh Khatib menyampaikan ada 3 intisari wasiat yang penting di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wasiat yang paling utama yaitu keimanan. Yang kedua, wasiat akan ilmu. Yang ketiga, wasiat akan ibadah. Kenapa wasiat iman diletakkan yang pertama? Karena proses daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaumnya saat itu, apakah kaumnya percaya atau tidak. Taruhannya iman. Orang yang pertama kali mengimani dan mempercayai akan peristiwa itu adalah sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita tidak percaya, maka kita dihukumi kufur, karena jelas-jelas peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa dicerna oleh akal, oleh pikiran, bahkan ilustrasi apapun tidak bisa dicerna, hanya bisa diterima oleh yang namanya iman. Maka itu marilah kita meyakini dengan pasti dan mempercayai peristiwa tersebut merupakan nyata dan benar. Kalau tidak percaya dengan peristiwa tersebut, kita contoh peristiwa yang kita hadapi sekarang, kita contoh ambil. Kalau saya sedang selesai berjumatan ini, turun dari masjid, ditelepon akan menuju ke Medan, suruh ceramah. Itu salah satu contoh. Di sebelah saya orang makan rambutan, ada semutnya. Semut itu naik ke jaket saya yang hitam. Saya berangkat ke Medan jam 4 sore habis asar, sampai sana jam 9 malam. Naik pesawat. Semut ikut. Sampai di Medan ceramah bla bla, akhirnya semut turun. Saya ceramah, selesai ceramah, baju dijantungkan, semut naik lagi ke dalam kantong. Saya kembali kepada Cikarang. Sampai di Cikarang persis 1x24 jam dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, si semut turun dari jaket hitam, ketemu semut Cikarang, ngobrol. Mut, bagaimana? Percaya tidak? Saya ini habis main-main ke Medan. Apa tanggapan semut Cikarang yang sebelah sini? Gila! Semut digila-gilain temennya sendiri. Kamu gila, nggak percaya? Jangankan ke Medan, menuju loading bay TBB sebelah aja kamu kendor. Kamu tergilas. Kamu nyebrang air yang sebelah genangan. Gila. Semut yang barusan naik sedikit terusik. Lah, kenyataan saya ini bukan jalan sendiri, tetapi dijalankan. Kalau jalan sendiri mah dari sini melangkah ke pintu masjid, saya diinjak mati, tidak sampai berjam-jam kalau bahkan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun untuk menuju Medan. Tapi saya dijalankan. Oh, baru percayalah. Itulah analogika bagaimana kita meyakini peristiwa Isra Mi'raj yang agung. Satu,
peristiwa yang berdasarkan nas. Kita ambil contoh lagi, yaitu mengenai peristiwa wasiat yang kedua, yaitu wasiat tentang Isra Mi'raj. Ini merupakan ilmu sains, ilmu dan teknologi yang tercanggih yang dihadapi. Ilmu teknologi yang pertama sebelum Isra Mi'raj ini, kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Itu ada peristiwa Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman menginstruksikan kepada bangsa jin yang ada di hadapannya dan para alim-alim, para ilmuwan yang ada di hadapannya sebagai pengikut daripada Nabi Sulaiman untuk menginstruksikan supaya singgasana Ratu Bilqis dihadapkan di hadapan saya, kata Nabi Sulaiman. Apa jawab jin Ifrit? Jin Ifrit menyanggupi, saya sanggup ya Baginda. Sebelum Baginda naik dan duduk di kursi, saya sudah hadapkan itu yang namanya singgasana Ratu Bilqis. Lalu ada yang usul, salah satu ulama, salah satu orang alim, orang pandai mukasyafah. Saya lebih sanggup lagi ya Baginda. Apa? Sebelum Baginda berkedip mata, berkedip, sudah ngejogrok, sudah ada hadir singgasana Ratu Bilqis. Itu suatu kasus yang luar biasa. Itu dilakukan oleh seorang Rasul, hamba-hamba Allah yang beriman. Apalagi Isra Mi'raj, Allah yang menjalankannya langsung. Oleh karena itu kita harus yakin dan percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ditambah lagi dengan teknologi sekarang. Apa kata orang bilang, teknologi orang dulu canggih-canggih, kalah kita. Teknologi modern zaman sekarang masih kalah, kecepatannya kalah. Kalau kita zaman sekarang main WA, tetet kirim ke Medan, karena kita punya grup dari Medan. Berapa proses? Jam sekian kirim, jam sekian kirim, estafet sistemnya. Ya kalau ada kuota, kalau tidak ada kuota lama. Itu teknologi zaman sekarang. Teknologi zaman dulu ternyata lebih canggih. Peran serta siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, wasiat yang paling utama adalah wasiat yang terakhir, yaitu ibadah. Ketika Rasulullah SAW sampainya di langit Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha ada suatu perintah untuk menunaikan ibadah sholat 50 waktu. Melalui sholat 50 waktu dikurangi jadi 5 waktu. Alhamdulillah sampai sekarang ibadah kita singkat, cepat, padat, jumlahnya cuma 5. Tapi bagaimana implementasi dan pelaksanaan kita sebagai hamba Allah? Karena proses ibadah itu menjadikan ciri seorang hamba, dia itu kuat dan tidaknya dalam beragama. Sebagaimana kita sering mendengar ungkapan-ungkapan di madrasah, anak-anak suka mengadakan parukunan dan selawatan, sering menyampaikan as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Itu saja ciri yang singkat, padat, tepat dan mengena. Mudah-mudahan dari 3 wasiat ini kita bisa ingat-ingat. Pertama, Isra Mi'raj mengandung unsur keimanan. Kedua, Isra Mi'raj mengandung unsur ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Yang ketiga, Isra Mi'raj mengandung unsur ibadah, yaitu sholat 5 waktu. Demikian, mudah-mudahan semoga hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa